Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri. Rasulullah ora pernah ninggalin 4 rakaat sebelum salat zuhur. Kerjain. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi bilang, man shalla qabla adh-dhuhri arba'an wa arba'an ba'daha haramahullahu 'alan nar. Kata Nabi, siapa orang yang salat qabliya zuhur 4 rakaat, lalu kemudian ba'diya zuhurnya 4 rakaat, kata Kanjeng Nabi, faedahnya haramahullahu 'alan nar, niscaya Allah haramkan dia untuk dijilat oleh api neraka. Orang masuk neraka. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Halaman 137, 3 baris dari atas. Wa yustahabbu ziyadatu raka'ataini qabla adh-dhuhri awil jumu'ati wa raka'ataini ba'dahu aw ba'daha wa arba'in qabla al-'asri wa rak'ataini qabla al-maghribi wa qabla al-isya'i. Disunahkan menambahkan salat 2 rakaat lagi sebelum salat zuhur atau salat Jumu'ah, dan 2 rakaat lagi sesudah zuhur atau sesudah Jum'ah, dan salat 4 rakaat sebelum salat Asar, dan 2 rakaat sebelum salat maghrib, wa qabla al-isya'i, dan sebelum salat isya, wa inda safari fi baitihi, dan ketika bepergian salatnya di dalam rumahnya, wa indal qudumi, dan ketika datang dari bepergian, fil masjidi, salatnya di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Segitu. Bapak, Ibu, Saudara, pagi ini kajian kita masih melanjutkan tentang salat sunnah. Bila kita telah mengetahui dari kajian sebelumnya bahwa di antara salat sunnah itu adalah salat rawatib, yakni salat sunat yang mengiringi salat 5 waktu. Dan rawatib terbagi 2. Ada rawatib muakkad, ada rawatib ghairu muakkad. Rawatib muakkad artinya salat sunnah rawatib yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meski beliau sakit parahnya kayak apa, bepergian jauh capeknya kayak apa, capek banget gitu, enggak pernah ditinggalin, udah kayak wajib aja gitu. Itulah 10 rakaat, namanya muakkad.
Sebetulnya dalilnya udah dijelasin pada kajian-kajian yang lalu. 2 rakaat sebelum salat subuh, 2 rakaat sebelum salat zuhur atau Jumat, 2 rakaat sesudah salat zuhur atau sesudah salat Jumat, 2 rakaat sesudah salat maghrib, 2 rakaat sesudah salat isya. 2 kali 5 10 rakaat. Nah, pagi ini kita mengkaji tentang rawatib ghairu muakkad. Ada berapa rawatib ghairu muakkad? Ada 12 rakaat. Mana tuh rawatib ghairu muakkad? Yang 12 itu, nah ini dia. Wa yustahabbu ziyadatu rak'ataini qabla dhuhri awil jumu'ati wa rak'ataini ba'dahu aw ba'daha. Jadi kita disunahkan menambahkan salat rawatib daripada salat rawatib muakkad yang telah dijabarkan. Jangan segitu doang. Jangan 10 doang rawatibnya, tapi tambahin lagi 12 rakaat totalnya. Karena rawatib jumlahnya 22 rakaat. Begitu. Mana tuh yang 12 rakaat rawatib ghairu muakkad? Sebelum salat zuhur 2. Sesudah salat zuhur 2. Sehingga saudara, totalnya salat rawatib zuhur sebelum salatnya sebelum salat zuhur totalnya 4, sesudah salat zuhur 4. Salat zuhur 4. Dari mana? 4. Di dalam hadis Bukhari, Imamul Bukhari riwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri. Rasulullah ora pernah ninggalin 4 rakaat sebelum salat zuhur. Kerjain. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi bilang, man shalla qabla adh-dhuhri arba'an wa arba'an ba'daha haramahullahu 'alan nar. Kata Nabi, siapa orang yang salat qabliyah zuhur 4 rakaat, lalu kemudian ba'diyah zuhurnya 4 rakaat, kata Kanjeng Nabi, faedahnya haramahullahu 'alan nar, niscaya Allah haramkan dia untuk dijilat oleh api neraka. Orang masuk neraka, orang yang qobliyahnya 4 rakaat qobliyah zuhur dan ba'diyahnya 4. Jadi 4 itu 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. Bagaimana dengan Jumat? Oleh karena saudara,
Jumat itu sama dengan zuhur, makalah dalam Jumat pun sunnat qabliyah Jumatnya 4, ba'diyah Jumatnya 4. Di kita punya negeri 4, 1-2 ada orang yang ngerjain. Tapilah kebanyakan cuma 2. Ketika ditanya kenapa 2? 2 aja diributin orang, 2. Begitu. 2 yang 4 qabliyah Jumat. Di Libya orang ngerjain 4. Begitu. Saya punya kawan namanya Bang Turmudi, moga sehat itu. Tinggalnya di Tangerang juga, dekat Karawaci. Dinas di Pakistan, di Libya. Salat zuhur semuanya 4 qobliyahnya. Dia nanya, "Guru, bagaimana ini? Emang itu ajarannya 4? Saya pikir ajaran baru." Enggak, dari dulu 4. Bang dianya 4. Iya. Bang dia juga 4. Sebab Ibnu Mas'ud, sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu kalau Jumat, kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an yusalli qabla al-jumu'ah arba'an wa arba'an ba'daha. Ibnu Mas'ud, sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu kalau Jumat qabliyahnya 4 rakaat. Qabliyah Jumatnya itu Ibnu Mas'ud. Ba'diyahnya 4. Ini kan Ibnu Mas'ud sahabat Nabi. Tidaklah mungkin itu sahabat ngerjain kayak begitu kalaulah tidak ada ajaran daripada gurunya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 4. Ibnu Mas'ud qabliyah Jumat 4. 4 qabliyah. Ba'diyahnya 4. Bahkan ba'diyah Nabi pesan betul 4 ba'diyah. Kata Nabi, idza shalla ahadukumul jumu'ah falyusalli ba'daha arba'an. Apabila seorang kamu salat Jumat, maka hendaklah salat sesudah salat Jumatnya 4 rakaat. Begitu tuh. Begitu. Jadi qabliyah Jumat ya ada, ba'diyah ya ada. Ada maunya dari dulu. Bukan baru. Gitu. Jadi kerjain. Penting. Tapi 4 itu 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. Begitu juga ba'diyahnya 4 itu 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. Maka kata kitab kita, wa yustahabbu, sunnat ziyadatu raq'ataini, tambahin lagi 2 rakaat qabla duhri, sebelum salat zuhur, ditambah dari yang sudah tuh 2, jadi 4. Begitu juga sebelum salat Jumat 4. Begitu juga sesudahnya 4. Jadi 2. Begitu. 2.
Bila yang muakkad 10 ditambah 2 udah 14. Benar enggak? Udah 14. Atau kalau kita menghitung ghairu muakkad ini adalah 12 dari sini berarti baru 4 rakaat. Begitu. Baru 4 rakaat. Begitu. Mana lagi? Wa arba'in qoblal asri. Sunat ngerjain salat rawatib sebelum salat asar 4 rakaat. Artinya qobliyah asar 4 gitu. Qobliyah asar tuh 4. Kalaulah kita ngerjain qobliyah asar ini 4 rakaat saudara, maka kita akan dapat bagian doa daripada doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi doain umat. Kata Nabi, rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah subhanahu wa ta'ala moga-moga memberikan rahmat yang besar, yang banyak kepada siapapun yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, sehingga mengerjakan qabliyah asar 4 merebut doa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang manakala Nabi doa tentu diijabah oleh Allah. Biar kita banyak rahmat, hidupnya tenang, enggak banyak puyeng. Karena yang bikin puyeng itu bukan darah rendah, tapi dana rendah. Apaan? Benar enggak? Iya, timbul penyakit-penyakit segala macam tuh gara-gara dana rendah. Gitu. Supaya tidak ngalamin dana rendah, sholatlah qobliyah asar 4 rakaat ini berapa salam? Terserah. Mau 2 salam boleh, mau 1 salam boleh. 1 salamnya 1 kali tasahud lebih bagus, 2 kali tasahud boleh juga. Yang penting 4. Semuanya boleh. Begitu. Semuanya benar. Terserah 4. Kalau saya mau qobliyah asarnya 2 doang, boleh juga dan masih bagus dibanding yang kagak. Begitu. Jangan dibikin susah. Tapi 4 ini dapat doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 4. Udah berapa tuh? 8. Ghair muakkad 8 rakaat yang udah. Wa raka'ataini qabla al-maghrib. Sunat mengerjakan salat qabliyah maghrib 2 rakaat. Jangan maghrib habis adzan langsung qomat, langsung salat maghrib. Qabliyah dulu 2 rakaat. Sebab qabliyah maghrib ini sabitnya
daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat 3 jalur. Baik itu sunnah qauliyah, sabdanya Nabi, suruhannya, maupun sunnah takririyah, pengakuan Nabi, maupun sunnah fi'liyah, Nabi pun kerjakan. Nabi pun kerjakan. Qabliyah, maghrib. Apa yang dilontarkan oleh sebagian orang Nabi tak kerjakan, keliru. Nabi kerjakan qabliyah maghrib 2 rakaat qabliyah maghrib. Bahkan Nabi nyuruh sahabat, sallu qablal maghrib, ayo pada salat qabliyah maghrib. Salat dulu 2 rakaat. Ini ghairu maqad, qabliyah maghrib. Udah berapa rakaat tuh? 10. Wa qablal isya, 2 rakaat sebelum salat isya. 12. Sebelum salat isya, salat 2 rakaat. Kata Nabi, baina kulli adzanaini salatun, antara adzan dan qomat selalu ada salat 2. Selalu ada salat qabliyah. Jadi sebelum salat isya doa. Totalnya 22. Totalnya rawatib itu 22 rakaat. Kita ulang dari ngaji sebelumnya sampai ngaji hari ini, rawatib. Sebelum salat subuh 2 rakaat. Sebelum salat zuhur 4 rakaat. Udah berapa tuh? 6. Sesudah salat zuhur 4 rakaat. 10. Sebelum salat asar 4 rakaat. 14. Sebelum salat maghrib 2. 18. 16. Sesudah salat maghrib 2. 18. Sebelum salat isya 2. 20. Sesudah salat isya 2. 22 rakaat. Ini qabliyah dan ba'diyah atau salat rawatib. 22. Gede ganjarannya. Moga Allah beri taufik sama kita kerjain ini. Dan waktunya seperti yang udah lalu. Kalau kita mau qobliyah nggak keburu udah qomat, ntar dikerjakannya sesudah sholat wajibnya. Begitu. Qadha enggak. Jadi waktunya qobliyah itu dengan masuk waktu sholat wajib. Waktu masuknya. Waktu habisnya bila habis waktu sholat wajib. Habisnya. Jadi kalau belum habis dhuhr, belum qobliyah, bangun aja sholat qobliyah. Karena belum habis waktunya. Masih tepat waktu. Bukan awal waktu, tepat waktu. Ba'diyah masuknya, yakni mulainya sesudah beres sholat wajib itu. Dhuhr ya sudah beres sholat dhuhr. Sampai kapan? Sampai habis waktu sholat tersebut.
Begitu. Sekarang udah jam 12 malam, kita belum ba'diyah isya, ba'diyah aja. Jangan mikir tahajud dulu, ba'diyah dulu. Orang ini yang paling gede ganjarannya. Qobliyah ba'diyah ini paling gede ganjarannya dibanding sholat-sholat yang lain. Ini ganjarannya. Qobliyah ba'diyah. Begitu. Gedean ini urutannya. Di bawah witir. Kalau witir baru di atasnya dia. Ini ganjarannya. Jadi penting ngerjain ini. Mana lagi salat sunnah yang penting untuk dikerjakan? Wa indas safar fi baitihi. Kalau kita mau bepergian mulia kayak haji, kayak umroh, pergian kayak mau ziarah ke orang-orang soleh, wali-waliullah, sholat dulu di rumah 2 rakaat. Namanya sholat safar 2 rakaat. Sholat sebelum berangkat. Tempatnya di rumah, karena nabinya ngerjainnya selalu di rumah. Sebelum bepergian. Namanya sholat safar. Suratnya apa yang dibaca? Udah surat langganan. Apaan? Qul ya qulhu. Apal enggak? Iya, karena langganan. Kalau langganan insyaallah hafal. Begitu langganan ya kan? Kalau kita mau pergian, sholat dulu 2 rakaat. Biar selamat. Sholat 2 rakaat. Sholat sunnah safar. Di rumah. Namun ini sholat sunnah safar ini haram dikerjakan ba'da sholat subuh, ba'da sholat asar. Haram. Jadi kalau saudara mau pergi haji habis subuh berangkatnya, jam 6 atau tengah 6 berangkat dari rumah, ini bagaimana? Dibalik sholatnya, sholat safar dulu baru sholat subuh. Karena enggak bolehnya sesudah sholat. Kalau belum sholat subuh mah boleh, walaupun udah subuh. Nah begitu. Sebelum sholat asar gitu, boleh. Karena patokannya sesudah sholat asar yang dilarang. Namanya sholat safar. Begitu. Minta selamat sama Allah. Orang mau bepergian. Nabi mau pergian tuh doa. Mau pergi doa. Begitu. Ketika mau bepergian jauh, begitu. Kerjakan. Gitu. Mau ada bisnis nih, ya sholat 2 rakaat. Begitu jauh ya jalan. Gitu. Di rumah, qul ya qulhu, sholatnya udah langganan, minta selamat. Habis itu jalan keluar dari rumah. Kaki kiri. Karena Nabi keluar dari rumahnya selalu kaki kiri. Masuk rumah selalu kaki kanan. Kalau kita enggak jelas. Ini enggak jelas. Suka-sukanya aja.
Suka-sukanya aja kaki mana belum nurut sama Nabi. Latihan biar nurut. Majadah. Begitu. Gitu, keluar rumah. Baik. Seperti masuk masjid. Masuk masjid kaki, keluar masjid kiri. Masuk rumah, keluar rumah begitu. Biar gampang, rumah tuh kayak gitu aja. Jadi kakinya gampang ingatnya. Gitu. Biar kaki ini ingat masjid. Oh, kiri keluarnya. Begitu. Biar gampang. Jadi biar kakinya nurut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kecil-kecil aja ngamalin ajaran Nabi. Enggak usah gede-gede, berat. Nabi sholat sampai kakinya bengkak, berat dah itu, berat. Kita belum ngalamin. Kalau gitu-gitu belum ngalamin. Lama itu sholatnya lama. 20 rakaat bukan. Orang yang tarawih 23 ditambah 3 witir enggak bengkak juga. Banyak berarti itu, banyak itu. Sampai gitu. Yang kecil-kecil lah. Salat safar. Sunat. Kalau mau pergi ya, darah mau pergi boleh. Tapi saya mau pergi cuman ke pasar Lembang doang. Iya, sholat juga sunat 2 rakaat. Begitu. Enggak apa-apa. Mau pergi ke toko. Sholat berkah. Emang ke kantor silakan. Cuman catatannya jangan sesudah sholat subuh, jangan sesudah sholat asar. Itu aja. Tinggal dibalik ngerjainnya. Minta berkah perjalanan. Itu begitu. Nabi aja minta selamat. Kayak begitu-gitu. Lah kita mau berangkat haji main keluyur aja. Begitu. Orang mau kayak gua nih. Pergi aja. Enggak kayak dia pakai walimatus safar segala macam. Apaan ria tuh? Begitu kata dia. Pakai ria-ria. Yang enggak ada tuntunannya. Kudu sholat dulu tuh. Emang begitu. Ada dituntun. Diatur. Saya udah bagikan itulah buku-bukunya. Bagaimana sebelum berangkat tuh harus begini. Udah diterangin. Mana lagi? Sholat sunat tuh. Wa indal qudum. Ketika datang. Kita udah datang nih, pulang. Nyampe Pondok Gede atau nyampe rumah umroh. Sebelum masuk rumah udah pulang nih, nyari masjid yang dekat. Kalau masjid yang dekat dia bingung. Kalau ibadah umroh tuh udah di bandara aja nyari. Sebab kalau udah nyampe Akasia mau ke masjid udah kejar-kejar orang, akhirnya enggak sholat. Bandara nyari masjid, nyari di bandara aja, nyari itu. Sebetulnya kalau dia paham baru turun di pesawat ada toilet, ada masjid itu di dalam sebelum imigrasi. Cuman orang buru-buru keluar takut kopernya hilang doang. Sebab dia udah beli unta-untaan, gitu. Bunyinya labbaik Allahumma labbaik. Begitu. Jadi baru datang sebelum masuk ke rumah sholat dulu, namanya sholat sunnah qudum. Di dalam Sahihul Bukhari dijelaskan Rasulullah itu baru pulang nih, nyari masjid dulu baru ke rumah sholat. Terima kasih sama Allah. Namanya sholat qudum. Tempatnya
tempatnya di masjid. Kalau sholat safar mau berangkat tempatnya di rumah. Kalau pulang di masjid. Pulang di masjid. Oh, dari masjid ke rumah. Rumah saya nempel. Udah ngumpet aja dari pintu samping. Mbojong, nanti ngeloncat. Jadi masjid dulu begitu. Sebetulnya bukan haji umroh doang. Saudara nih ziarah Wali Songo. Wali Songo. Ajak. Udah pulang nih. Jangan ke rumah dulu, ke masjid dulu. Terima kasih ya Allah selamat. Gitu. Ini masalahnya bawa oleh-oleh ini. Pisang tanduk. Pisang. Kalau bawa ke masjid hilang. Begitu kata dia. Aduh ya repot juga ya. Titipin aja udah. Begitu. Bukan haji dan umroh doang, bukan. Pokoknya bepergian mulia saudara Wali Songo ke masjid dulu. Kalau saudara bisa sebagai pimpinan rombongan puter masjid. Salat 2 rakaat baru ke rumah. Jadi cantik. Makasih ya Allah, perjalanannya lancar, sehat. Ini begitu. Jadi cara makasih tertinggi ya sholat. Nabi loh yang kelasnya Nabi dan pasti masuk surga. Kayak begitu. Lah kita main pulang-pulang aja. Ribet amat pakai sholat-sholat. Ribet bagaimana? Orang terima kasih sama Allah selamat. Naik pesawat 9 jam naik. Kagak jatuh, apa enggak dijagain sama Allah? Enggak makasih apa? Begitu. Terima kasih sama Allah. Terima kasih. Namanya salat qudum, usolli sunnatal qudumi raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat salat sunnah kedatangan dari bepergian mulia 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Qul ya qul. Dah. Habis salam doanya udah makasih aja. Lakal hamdu ya Allah. Lakal hamdu ya Rabbi. Lakal hamdu ya hasbi ala hadhihi ni'mah. Allahumma innaka qad tafaddalta alaina bihadhihi ni'mah. Faj'alha sababal syukri waj'alha sababal mahabbah waj'alha sababal mawaddah waj'alha sababan linaili ridhaika ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Bas ini saja. Makasih ya Allah. Udah cukup dah. Pulang. Udah gitu aja. Udah, kalau begitu kan bisa kan? Nah, ya udah, makasih ya Allah, udah gitu aja. Udah pendek aja. Gampang aja. Udah gitu aja habis salamnya. Udah susah. Ini sunat nih saudara. Sunat. Begitu. Agar supaya kita tidak lepas dari Allah. Supaya tenang. Banyak sebetulnya sholat-sholat sunnah nih ya Allah kadang banyak. Ada namanya sholat sunnah, sholatuz zafaf. Sholat sunnah. Sholatnya habis dari pengantin nih. Sholat dulu 2 rakaat. Seperti itu. Lakinya, yang perempuannya. Namanya sholatuz zafaf. Gitu. Ini habis kita akad nikah. Kan gitu. Malam nih. Mau belum tidur sama bini, belum, baru pengantinan, sholat dulu 2 rakaat, namanya sunnatuz zafaf. Udah kelewat, udah ngerjain belum? Mau nikah lagi, waduh. Ini enggak ada istilah ilmu mau kelewat, enggak ada.
saudara kan punya anak, saudara kan punya cucu, saudara kan punya kawan, ajarin. Begitu. Aduh, kebetulan saya punya tetangga, bininya meninggal, ini mau nikah lagi, ajarin. Begitu. Suruh begitu. Namanya sunnatuz zafaf. Sunnah. Begitu. Sebelum bersetubuh 2 rakaat. Udah selesai. Begitu tuh. Doa. Bagaimana kalau berjamaah sama bininya? Enggak apa-apa, bagus. Berjamaah dulu. Salat. Ya enggak apa-apa, boleh-boleh aja. 2 rakaat namanya sunnatul zafaf. Kelewat lagi. Lah ajarannya enggak orang dari dulu, bukan ajaran baru. Lah kan sebelum kita lahir Nabi udah ngajarin. Kitanya yang baru ngaji ya kan? Diulang lagi. Itu dia tadi terima bersikap gua nikah lagi. Begitu. Enggak. Begitu. Ini ada ajarannya. Doa. Habis itu dia doa. Kalaulah dia dekatlah dia dengan bininya, cium dah tuh dia punya apa ininya nih? Oh, keningnya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha. Begitu. Dia keningnya cium juga kening lakinya tuh si bininya bisalamnya itu. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma jabaltahu wa a'udzubika min syarri wa syarri ma jabaltahu. Amin. Begitu doa. Waduh, waktu dulu nikah nggak kayak gitu-gitu. Ya itu anggap aja masih zaman jahiliyah mualaf dah. Baru kenal kan begitu. Emang kita mualaf ya kan? Begitu ya. Kita ini mualaf dah. Begitu. Emang kaki udah kotek-kotek baru main ke masjid ya kan? Udah nggak apa-apa. Jangan diceritain ini kalau zaman dulu sedih gitu kalau diceritain. Udah dah, biarin aja udah. Yang penting ajarannya jangan hilang. Jadi kita bisa bimbing tuh anak, ponakan ini. Begitu. Ajaran Nabi ya, ajaran. Banyak. Yang diajarkan tuh banyak. Namanya sunnatuz zafaf. Begitu. Sunnatuz zafaf. Siraman ada dari dulu. Nabi ajarin siraman. Cuman bedanya kalau siraman tuh kalau dalam Islam sesudah akad nikah. Siramannya sesudah akad nikah. Itu yang dikerjakan Nabi. Sama Siti Fatimah Sayyidina Ali. Sayanya cuman gak hafal nih doanya. Ada dalam kitab Hisnul Hasin. Gitu doa itu. Begitu. Artinya nabinya bagaimana doainnya itu waktu nyiramin. Sayanya nggak hafal jadi nggak bisa nerangin. Nggak hafal harus dilihat lagi. Begitu. Karena saya bukan bagian tukang nyiramin itu. Jadi kagak dihafal-hafal. Tapi sesudah akad siramannya itu. Habis akad nikah sebelum jadi pengantin. Dimandiin sama Nabi Siti Fatimah Ali. Itu namanya siraman. Dan dulu ada. Begitu. Siraman. Tapi sesudah akad nikah. Sebelum pengantinan. Biasanya. Kalau kita kan disingkat. Artinya dia juga gitu. Iya. Jadi sehingga akhirnya dimundurin. Karena kan kita akad juga, resepsi juga. Kalau dulu kan enggak. Akad dari ini, resepsi seminggu lagi atau 3 hari lagi gitu. Antara akad dan resepsi tidak digabung. Banyak ajaran. Banyak ajaran-ajaran yang diajarkan oleh agama.
Tuh namanya sholat sunnah zafaf. Begitu. Inilah namanya barkahnya ngaji. Jadi tahu ajarannya, tahu ada ajarannya. Jadi kita jangan mundur. Bagaimana ngerjainnya? Jangan. Jadi ilmunya dulu. Nanti buat anak, buat mantu, buat cucu, kawan, nikah lo kerjain. Ada namanya sholat zafaf ya. Jangan nanti habis nikah lo main gaplok-gaplok aja. Lo sholat 2 rakaat. Ajaran baru lu, begitu ajaran baru. Gitu. Baru dengar dia, bukan baru ajarannya. Ajarannya mau lama. Yang baru dapatnya telat dapatnya. Malah udah punya cucu 4 lagi. Baru tahu. Begitu. Repot. 11. Waduh udah punya cucu 11. Banyak diajarin. Ada ajaran dari Nabi. Orang kehilangan sholat sunat, namanya sholat sunat raddudullah. Sholat sunat ngebalikin barang hilang. Diajarin sama Nabi. Kategorinya sunnah hajat. Itu diajarin. Ada barang hilang. Sholat dulu 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Barangnya hilang. 2 rakaat. Baca Qul yaqulhu. Ay qul yaqulhu. Wadduha. Baca surat Wadduha. Begitu. Wadduha. Baca aja Wadduha. Begitu. Begitu. Baca surat Wadduha. Udah salam, langsung doa. Doa. Allahumma raddad dhallah wa hadiyad dhalal tahdi minad dhalal rudda alayya dhallati fa innahu min ataik. Begitu doa. Kaum sufi biasanya habis salam wirid dulu, barang hilang. Baca surat Wadduha 40 kali. Karena faedah daripada baca Wadduha 40 kali, ketika barang hilang habis sholat itu, Allah cepat balikin. Kalau enggak gantiin. Begitu. Baru doa. Allahumma raddad dhallah. Wahai Tuhan yang kuasa mengembalikan barang yang hilang. Wahadiyad dhalal. Wahai Tuhan yang menunjuki jalan orang yang tersesat jalan. Tahdi minad dhalal. Kau memberikan petunjuk dari kesesatan. Urdud alayya dhalati. Kembalikan ya Allah barang hilangku kepadaku. Fa innaha min ataik. Sebab itu daripada pemberianmu. Dari engkau juga. Balikin ya Rabb. Balikin. Begitu. Terserah. Gitu. Kalau enggak sendalnya pakai duit. Enggak apa-apa. Gitu. Sehingga untuk beli baru. Yang penting balikin. Balik. Jadi Islam itu ada ajarannya. Apanya? Lari Allah dulu. Lari Allah dulu. Diam aja dulu. Diam. Begitu. Kayak begitu. Diajarin. Singkatnya banyaklah ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Banyak. Segini dulu dah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar semua, silakan. Baik Bunda.